siap untuk maju. Walau rintangan yang akan menghadang, kami takkan pernah gentar. Persatuan perangkat desa Indonesia, sepakat melekat tekad, membangun dari desa dengan kebersamaan Indonesia. Seluruh Indonesia semangat Pancasila, takkan pernah berhenti langkah kami mengabdi majukan negeri. Persatuan perangkat desa Indonesia berjuang untuk negara, bersatu dan saling bahu-membahu, bersama siap untuk maju. Sini Pak Solo. Halo, luar biasa. PPDI Jawa Tengah. Saya siap menggempur Indonesia. Acur digempur. Acur, gue nak digempur. Acur, acur, acur. Halo Pak Senar. Oh ya, siap. Saya Diasan. Biasa Pak Heri. Juga Pak Heri. Apel aklamasi dan pelantikan baju persatuan perangkat desa Indonesia Provinsi Barisan disiapkan. Lagi Pak. Seluruh Indonesia semangat Pancasila, takkan pernah berhenti langkah kami mengabdi majukan negeri. Mas dikirim ya Pak? Indonesia berjuang Ya. bersatu dan saling bahu-membahu, bersama siap untuk maju. Benar, semangat. Kami takkan pernah gentar. Oke, siap. Motor sone mboten Pak. Ya ki siltape Pak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon. Ya Pak Sunar. Kejuaraan
undangan disilakan.
bahwa Undang-Undang Dasar 45 Pancasila menjadi pedomannya. Kita jaga keamanan, kita bina kesehatan, kerapian dan keindahan Wonosobo asri kekal abadi. Putusan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia nomor 026-PPDI _3 Romawi _2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI tentang pengesahan komposisi dan personalia Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, masa bakti kepengurusan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah adalah selama 5 tahun. Ketiga, sesuai dengan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban pengurus, Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah berkewajiban melaksanakan semua amanah anggota yang tertuang dalam program kerja dan anggaran dasar anggaran rumah tangga dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Kelima, asli petikan keputusan ini diberikan kepada pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 10 Maret 2023. Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Sekretaris Jenderal Sujoko SPD, Ketua Umum Muhtahlil SPD, cap dan tanda tangan. Tembusan yang terhormat Gubernur Jawa Tengah. Lampiran Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia nomor 026-PPDI _3 Romawi _2023 tanggal 10 Maret 2023. Susunan Pengurus Provinsi Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028. Pelindung Gubernur Jawa Tengah, Dewan Pembina, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dispermasnes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah, Dewan Penasihat Sarjoko SHMIP, Haji Karnoto SE, Jasman Fatur Rafiq SPDI, Abdul Aziz. Ketua Heri Purnomo, Kabupaten Wonosobo. Ketua 1 Bidang Program Kerja Kasir, Kabupaten Kebumen. Ketua 3 Bidang Administrasi Manajemen Informatika dan Humas, Arif Gunawan, Kabupaten Wonogiri. Ketua 4 Bidang Keuangan dan Usaha, Muhlisin, Kabupaten Kendal. Sekretaris Sutanto, Kabupaten Temanggung. Wakil Sekretaris 1 Sugri Prayitno, Kabupaten Batang.
Wakil Sekretaris 2 Pungkas Supriyati, Kabupaten Boyolali. Wakil Sekretaris 3 Wiwin Aryo Esot, Kabupaten Wonosobo. Bendahara Khairuddin, Kabupaten Pekalongan. Wakil Bendahara 1 Hasanah SE, Kabupaten Tegal. Wakil Bendahara 2 Haji Usman, Kabupaten Pati. Wakil Bendahara 3 Murad Tri Rahayu AMD, Kabupaten Magelang. Sekretaris Bidang Pengembangan Pemberdayaan Pembinaan SDM dan Profesi RT Suleman SAG, Kabupaten Banyumas. Budi Doyo, Kabupaten Purworejo. Ahmad Sobari SPD, Kabupaten Banjarnegara. Ahmad Jubil AMD KR, Kabupaten Wonosobo. Marmo, Kabupaten Pemalang. Bidang Pemberdayaan Perempuan Itaul Hikmah, Kabupaten Temanggung. Ida Iswanti, Kabupaten Demak. Jami, Kabupaten Blora. Selly Rustarina SPD, Kabupaten Brebes. Emi Lucianawati, Kabupaten Pekalongan. Emi Hidayat Soliha, Kabupaten Semarang. Wasila, Kabupaten Wonosobo. Siti Rupiani, Kabupaten Blora. Bidang Organisasi dan Kaderisasi Samiu, Kabupaten Boyolali. Hamim Abdul Hadi, Kabupaten Brebes. Muhammad Urbalia, Kabupaten Pati. Sujiman, Kabupaten Blora. Purwanto SAN, Kabupaten Pekalongan. Widianto, Kabupaten Banyumas. Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum Towan Purwanto SH, Kabupaten Batang. Isharyanto SH, Kabupaten Sragen. Indah Widyaniru SH, Kabupaten Kendal. Budi Santoso SDMH, Kabupaten Kudus. Untung Setiawan, Kabupaten Pati. Bidang Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Hasan Junaidi SH, Kabupaten Pemalang. Yuyun Ibrahim SE, Kabupaten Rembang. Samsul Ma'arif, Kabupaten Kendal. Gunadi Esos, Kabupaten Sragen. Siva Uniluha SE, Kabupaten Semarang. Tulus Habina Soto, Kabupaten Pemalang. Bidang Pemberdayaan Pembinaan Rohanian dan Olahraga Muhammad Zaidun, Kabupaten Demak. Aris Hartanto, Kabupaten Pemalang. Sunoto, Kabupaten Grobogan. Fatur, Kabupaten Rembang. Surono, Kabupaten Pekalongan. Agus Handoro, Kabupaten Wonosobo. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Poniran SIP, Kabupaten Brebes. Selamat Darji, Kabupaten Temanggung. Sugono, Kabupaten Pemalang. Tarso, Kabupaten Blora. Budiono, Kabupaten Wonosobo. Satuan Tugas Andi Priyanto SPD, Kabupaten Cilacap. Madani SH, Kabupaten Demak. Purbanto Harupe SIP, Kabupaten Wonogiri. Komarudin, Kabupaten Kebumen. Ahmad Murni, Kabupaten Kendal. Nur Hadi, Kabupaten Temanggung. Mustajab, Kabupaten Pati. Suprimo, Kabupaten Pati. Fuad Hasan SP, Kabupaten Banjarnegara. Enu Rozamilo CSE, Kabupaten Tegal. Ahmad Suyanto, Kabupaten Pekalongan. Heru Hernanto, Kabupaten Wonogiri. Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia
Sekretaris Jenderal Sujono SPD, Ketua Umum Muhtahril SPD, cap dan tanda tangan. Kebacaan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertepat di alun-alun Monosobo, Provinsi Jawa Tengah, saya Muhtahril SPD, Ketua Umum Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia, resmi melantik dan mengukuhkan saudara berdasarkan surat keputusan pengurus pusat PPDI nomor 026-PP-PPDI-angka-3-2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia serta tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada saudara dalam melaksanakan tugas. Wonosobo, 20 Juli 2023, Ketua Umum Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Muhtahril SPD, sah dan ditandatangani. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Ketua Umum PPPDI diberikan oleh seluruh peserta yang dilantik. Sebelum mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia ambil sumpah? Siap. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tanggung jawab terhadap profesi perangkat desa dan nama baik organisasi PPDI serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Sumpah ini disampaikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara, saya minta mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Selaku pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia, selaku pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah periode 2023-2028. periode 2023-2028 Dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, dan tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun demi kepentingan pribadi, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta
Persatuan Perangkat Desa Indonesia serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas organisasi. Amin. 2023. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Penandatangan yang pertama, Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah sebagai yang dilantik kepada Bapak Heri Purnomo. Penandatanganan yang kedua, Ketua Umum PPPDI sebagai yang pelantik Bapak Muhammad Tamril SPD. Penandatanganan yang ketiga, para saksi masing-masing. Saksi yang pertama, Bupati Wonosobo, Bapak Haji Abdul Nur Hidayat SAG. Saksi yang kedua oleh Ibu Hajah Linu Dayani Esos. Penandatanganan selesai, para saksi kembali ke tempat. Oleh Ketua Umum PPDI kepada Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan surat keputusan selesai. Dipersilahkan kembali ke tempat. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMID, yang saya hormati Ketua DPR RI dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bupati Wonosobo Bapak Haji Abdul Nur Hidayat SAG, yang saya hormati Wakil Bupati Wonosobo Bapak Dr. Haji Muhammad Albar MM beserta jajaran Forkopimda Kepala OPD Kabupaten Wonosobo,
Yang saya hormati Bupati atau yang mewakili se-Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati Ketua Umum DPP Papdesi Ibu Hajah Wardiati SE beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua dan Pengurus PPD Provinsi Jawa Tengah yang baru saja dilantik beserta dengan jajarannya, yang saya hormati Ketua PPD Kabupaten se-Jawa Tengah dan seluruh perangkat desa se-Jawa Tengah yang tergabung dalam PDDI yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Bagi insan yang beragama, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenaannya kita akan bersama-sama jajaran PPDI khususnya Provinsi Jawa Tengah dapat berkumpul di alun-alun Kabupaten Wonosobo. Sebelum saya mengawali sambutan, saya akan memekikkan kebanggaan kita. Ya, sudah tahu ya siapa kita? PPDI Jaya, perangkat desa sejahtera. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan dan menjadi impian kita akan senantiasa terrealisasi dengan senantiasa berdoa. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga berkenan untuk memberikan apa yang menjadi harapan kita. Yang pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan seluruh pengurus PPD Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028 yang baru saja dilantik. Semoga senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dan mampu membawa perubahan lebih baik serta mampu memperjuangkan hak-hak anak desa di Jawa Tengah. Saya berpesan agar saudara-saudara menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan aktif baik dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pengurus pusat PPDI dan dengan bapak-bapak ibu-ibu kepala desa. Karena dengan komunikasi dan koordinasi yang baik itulah harmonisasi akan terjaga dan apa yang menjadi harapan serta cita-cita perjuangan kita bersama akan dapat terwujud. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga sedang merayakan Hari PPDI yang ke-17. PPDI didirikan pada tanggal 17 Juli 2026 di Pekalongan yang di Wonosobo 3 Kabupaten, Pekalongan, Pemalang, dan Batang. Dan alhamdulillah saya termasuk salah satu di antaranya. Saya sangat terharu dan sangat bangga organisasi yang dulu didirikan dengan susah payah. Karena jalinan komunikasi tak semudah sekarang. Alhamdulillah dari masa ke masa, di usia yang ke-17 ini, PPDI sudah berada di seantero Nusantara, dari Provinsi Aceh sampai ke Papua. Hadirin sekalian yang saya hormati, selama 17 tahun sudah banyak yang kita capai dan kita rasakan bersama, di mana awal mula perjuangan kita bersama para Nusantara mampu melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian tahun 2017 lahir Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan di tahun 2019 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Saudara-saudara perangkat desa yang sekarang berada di sini, mungkin ada yang belum tahu proses perjuangan panjang, tapi semuanya sekarang sudah merasakan hasil perjuangan PPDI dari tahun ke tahun. 10 tahun sudah undang-undang desa berjalan. Di tahun ini kita harus kembali rapatkan barisan dan satukan tujuan, karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah masuk prolegnas 2023 untuk direvisi. Mari kita kawal bersama
bahwa revisi undang-undang tersebut harus mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kepastian status dan kesejahteraan perangkat desa, dan tentunya mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan masyarakat desa. Apakah saudara-saudara siap mengawal bersama-sama terhadap revisi undang-undang 6? Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf Bapak Gubernur Jawa Tengah belum ada anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan operasional pemerintah desa. Di Jawa Barat sudah ada, di Jawa Timur juga sudah ada anggaran dari APBD Provinsi untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Semoga nanti kehadiran beliau akan bisa memberikan sebuah keserta harapan. Ada tambahan untuk bapak-bapak ibu-ibu dari APBD Provinsi, seperti yang sudah terjadi di Jawa Barat, seperti yang sudah terjadi di Jawa Timur, dan semoga Jawa Tengah menyusul, begitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Gubernur di acara ini nanti berkenan untuk menganggarkan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk operasional pemerintah desa. Bapak-bapak ibu setuju? Oke, terima kasih. Semangat ya. Semoga kalau semangat untuk hak, untuk kewajiban etos kerja juga ditingkatkan ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, di samping kita memperjuangkan hak-hak kita, saya berpesan, mari kita tingkatkan kewajiban kita bagi perangkat desa, berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Bersama-sama kita sukseskan setiap program baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, sehingga dapat terwujud kesejahteraan kita bersama. Dari desa untuk Indonesia, membangun Indonesia. Kalau pemerintah desa bersatu, desa akan maju, Indonesia makin berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kesalahan dan kekurangan adalah kebutuhan dari saya. Jika ada yang benar dan bermanfaat, semua mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi biar selalu semangat, ya. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo Sarjana Hukum MPB. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah atau yang mewakili, Wakil Bupati Wonosobo jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wonosobo, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua PPDI Bapak Tahir beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua PPDI Jawa Tengah beserta jajarannya yang baru saja dilantik. Yang saya hormati Ketua Papdesi, Pengurus Harian Persatuan Kepala Desa Kabupaten Wonosobo beserta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Wonosobo, perangkat desa se-Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak Gubernur hadir semua seluruh perangkat desa se-Provinsi Jawa Tengah. Kami sampaikan terima kasih. Sekretariat daerah, staf ahli, para asisten daerah, perangkat daerah, para camat, undangan, staf hadirin yang kami hormati.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih atas segala limpah rahmat dan hidayah-Nya. Hari ini alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka halah dan pelantikan pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028. Atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo dan seluruh panitia penyelenggara PPDI Kabupaten Wonosobo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMID di Wonosobo. Pada kesempatan ini pula, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wonosobo dan pemerintah desa se-Kabupaten Wonosobo, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang alhamdulillah dari tahun ke tahun terus memberikan perhatian kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo, terus memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Bagaimana tercatat pada tahun 2021 ada 60 miliar lebih, tahun 2022 naik 63 miliar 268 juta rupiah, dan pada tahun 2023 naik lagi anggaran yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo yang kita kenal dengan bantuan gubernur sejumlah 80 miliar 565 juta rupiah. Tentunya ini sangat bermakna sekali untuk mempercepat proses pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Besar harapannya tidak hanya Wonosobo, tapi seluruh pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah juga mendapatkan perhatian yang sama untuk bisa melakukan percepatan pembangunan di seluruh Jawa Tengah. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang kepada perangkat desa se-Jawa Tengah, kepada ibu bapak pada hari ulang tahun PPDI ke-17 dan pelantikan PPDI Provinsi Jawa Tengah. Hari ulang tahun ke-17 selaras dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, biar kita semangat, mari bersama-sama. Kalau saya bilang PPDI, kita mengepalkan tangan merdeka untuk menyambut karena tanggal 17 sama dengan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. PPDI merdeka! Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, atas nama pribadi, pemerintah dan perangkat desa dan masyarakat Wonosobo, saya mengucapkan selamat kepada pengurus PPDI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028 yang dilantik pada hari ini. Tentunya masyarakat patut berbangga mengingat salah satu sumber daya manusia terbaik Wonosobo terpilih sebagai Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2023-2028, yaitu Saudara Heri Purnomo, Kasus Ganjeng, Desa Sandiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Semoga mampu menjalankan kepengurusan dengan amanah, sekaligus memberikan teladan dan arahan kepada rekan-rekannya dalam menjalankan tugas sehari-hari, mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel. Perangkat desa Jawa Tengah beserta hadirin yang berbahagia, hampir satu dasawarsa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan harapan terlaksananya otonomi desa serta menyempitkan disparitas wilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional. Dalam hal ini desa telah diposisikan sebagai titik tumpu pembangunan, di mana membangun dari desa dapat dimaknai sebagai sebuah komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam program yang stimulan, jelas antara input, output, dan outcome akan menjadi salah satu kunci dari suksesnya implementasi Undang-Undang Desa. Dalam konteks ini, jajaran pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkat desa,
harus mampu menggali potensi real keinginan masyarakat desa serta menjadikannya sebagai subjek dan objek pembangunan itu sendiri tanpa meninggalkan musyawarah serta gotong royong sebagai kunci suksesnya pembangunan di desa. Implementasi undang-undang desa juga menuntut desa untuk mampu bangkit menjadi think globally as locally. Konsep yang memberikan batasan pembangunan desa tidak terbatas pada pembangunan proyek atau fisik saja. Oleh karena itu, desa dituntut untuk mampu menggali, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi desa dengan ciri khas masing-masing. Tantangan besar pemerintah desa selanjutnya adalah penanganan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, tingginya angka putus sekolah, pernikahan dini, yang tentunya membutuhkan sentuhan dari kepala desa, perangkat desa, bahkan mungkin perlu adanya intervensi langsung agar supaya permasalahan-permasalahan tersebut sedikit demi sedikit dapat terurai. Hadirin yang kami hormati, perlu kiranya saya laporkan di sini pada Bapak Gubernur bahwa Kabupaten Wonosobo saat ini terus berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim, stunting, dan juga ODF. Kami mentargetkan pada saat kegiatan di Gubernuran pada bulan Februari agar Kabupaten Wonosobo bisa launching ODF. Tapi alhamdulillah berkat koordinasi, dukungan, sinergitas, kolaborasi pemerintah kabupaten, para kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Wonosobo, insya Allah pada awal bulan Juli, minggu pertama Juli 2023, Kabupaten Wonosobo siap akan deklarasi ODF. Tentu ini bisa kita capai karena ada sebuah komitmen bersama-sama antara pemerintah kabupaten dengan dukungan semua stakeholder yang ada, dukungan para kepala desa dan pemerintah desa yang alhamdulillah selalu solid bergerak untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tentu para perangkat desa selama ini tidak pernah menuntut akan hak-haknya, tapi paling tidak hari ini perangkat desa ketemu dengan Bapak Gubernur, minimal batin, minimal berdoa, mudah-mudahan ke depan ada insentif dari pemerintah provinsi. Tidak hanya pemerintah provinsi, mudah-mudahan juga ada insentif dari pemerintah kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ke depan ekonomi kita membaik, APBD kita membaik, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik agar semua kegiatan kita bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di tanah air kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PPDI ke-17. Semoga dengan semakin bertambahnya usia akan semakin memuatkan PPDI dalam mewujudkan cita-cita proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Besar 1945. PPDI jaya! PPDI sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Pak Bupati serta seluruh perangkat dari Pemkab Wonosobo, terima kasih sudah berkenan menjadi tuan rumah untuk hala dan pelantikan kawan-kawan PPDI yang ada di Jawa Tengah. Dan tentu hadir juga Forkompinda komplit ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajati, terima kasih. Mungkin ada dari DPRD, saya mungkin tidak hafal satu-satu dari Jakarta, mungkin pengadilan. Kawan-kawan saya dari Pemprov, di sebelah kanan tadi saya lihat ada kawan-kawan kades. Yang kades boleh berdiri, yang kades. Oh, ini kades ini.
Terima kasih. Di sebelah kiri saya ada teman-teman perangkat, ya. Terima kasih di sini sudah hadir, dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Kemarin saya meresmikan kerjasama antara Pemprov dengan kawan-kawan yang ada di desa, wabil khusus BUMDes. Juaranya kalau tidak salah kemarin satu BUMDes yang ada di Cilacap. Apa kerjasamanya? Layanan penarikan pajak kendaraan bermotor. Pada saat kami melihat, ngecek satu persatu, kreativitasnya muncul dari desa. Ada yang menarik kemarin diceritakan oleh seorang kepala desa yang BUMDesnya menang. Ceritanya Bapak Ibu, ketika banyak masyarakat desa ingin membayar pajak, ternyata masyarakat desa nggak mau disulitkan. Maka saya titipkan kepada Samsat kemarin, saya titipkan pada kepolisian, agar ketika rakyat ingin membayar pajak dimudahkan. Biasanya yang sulit apa? Saya tanya begitu. Biasanya yang sulit cek fisik. Yang sulit kedua nggak bawa KTP. Nah, seringkali dua ini yang menjadi pungli. Ini kemarin saya titipkan kepada kepolisian dan pengelola Samsat. Di desa ternyata kreatif sekali Bapak Ibu. Nggak punya duit saja bisa bayar pajak. Ini kreativitasnya kawan-kawan desa itu di luar yang saya pikirkan. Ini kalau tidak tiap hari hidup bersama masyarakat, mendengarkan suara masyarakat, nggak ada yang tahu kreativitas itu. Apa kreativitasnya? Dipinjemi dulu dari BUMDes, sehingga bayar pajak itu dicicil. Suatu kreasi yang dikembangkan oleh BUMDes, dan akhirnya BUMDes mendapatkan pendapatan dari sana, termasuk sharing, berbagi penarikan pajak yang mendapatkan pajak dari kawan-kawan yang ada di Pemprov. Ini salah satu contoh bagaimana inovasi. Yang kedua, tentu saja Pak Ade tadi sampaikan bagaimana mengembangkan kemajuan di daerah sampai dengan desa. Sebenarnya tidak cukup hanya sekedar apa yang akan kita buat, anggarannya berapa, dananya dari mana. Tidak cukup, karena desa satu sudah punya dana desa. Dua, ada bantuan keuangan yang keluar, ada dari kabupaten, ada dari provinsi, dan beberapa ada bantuan dari sektoral. Sektoral itu yang ada dari pusat. Atau barangkali seringkali kita dengan TNI ini sering kita bekerja sama membantu. Tahun 2022 kemarin saya coba gelontorkan untuk menstimulus pembangunan di level desa kira-kira 1,6 triliun. Dan tahun 2023 kita tambah 100 miliar lagi gitu. Jadi 1,7 triliun. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Tadi Pak Kajari menyampaikan, Pak Gubernur, saya akan kawal seluruh bantuannya sampai di desa-desa agar ini bermanfaat untuk rakyat. Setuju kan? Setuju ya? Maka saya titip betul agar ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan ada pungli, oke? Jangan ada korupsi, oke? Janji sampai aku deh gila. Ya, Pak Kajari tadi menyampaikan, Pak Gubernur, saya akan kawal ini. Terima kasih Pak Kajari. Kalau Pak Bupati tadi menyampaikan cerita bahwa ada PR kita yang panjenengan kami biasanya ngadepi langsung soal kemiskinan, tidak punya jamban. Apalagi Wonosobo ini banyak tidak punya jamban. Ya Pak Alvin, tapi Pak Alvin ini getol mensosialisasikan, tapi beliau ini getol sekali untuk mendorong sampai ODF. Jadi akses jambannya sampai 100%. Harapannya begitu. Gampang tidak Bapak Ibu?
duitnya kadang-kadang ada, dibuatin mau, tapi kulturnya, kebiasaannya nggak bisa. Coba perangkat desa yang masih BAB di sungai angkat tangan. Alah ngaku. Yang BAB-nya di bawah pohon pring angkat tangan. Nggak ada ya Bu? Mantap. Kemiskinan yang ada di level desa ini saya titip betul pada panjenengan semuanya. Ya kawan-kawan kades, ada perangkat, semuanya kompak, tak? Tolong dicari kondisi-kondisi mereka. Saya lagi dorong betul kerjasama dengan semua lapisan untuk bisa mendata yang miskin ekstrim. Yang kedua, juga yang mengalami problem stunting. Itu aja. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba Anda data dulu. Nggak usah pakai data yang lain, panjenengan data sendiri. Nanti kan ketemu. Biasanya ada rumah tidak layak ini, ada alatnya, ya, atap lantai dindingnya, atau salah satu di antara mereka yang kurang, 2 tadi akses jamban, 3 mungkin penerangan, 4 air bersih. Dan tolong dicari Bapak Ibu, maaf, tadi ada dari anak kita, adik kita yang berkebutuhan khusus, tolong dicari penyandang disabilitas, ada nggak di keluarga itu? Dicari datanya kasih ke saya. Kembali sudah saya mintakan, bupati-bupati sudah mengkoordinasikan, tolong dicari. Tolong cari juga anak yang usia sekolah 7-18 tahun tapi tidak sekolah. Ya kita minta dia sekolah. Ya, sekolahnya macam-macam. Bisa nanti mengikuti reguler, ya. Bisa mungkin dia kejar paket. Atau kalau perlu sekolah virtual. Tidak bisa. Semua bisa kita lakukan. Saya dari setan dengan. Aku yakin panjenengan pasti bisa. Cari data ini. Termasuk hari ini saya lagi coba menekan dan melakukan percepatan penurunan stunting. Ini biasanya ibu-ibu yang lebih peduli, ya, ibu-ibu. Perhatikan sejak remaja putri mau menikah, pastikan jangan menikah dini. Setelah menikah, perhatikan betul-betul antara suami istri putri ini dia sehat. Pastikan ketika hamil kandungannya sehat dan tidak kurang gizi. Kalau mereka risih, ya, risiko tinggi, tolong didata. Itu kira-kira 20% dari total ibu hamil. Nanti kalau melahirkan harapannya ibunya sehat, bayinya sehat, maka asinya mesti eksklusif. Bapak Ibu ini urutan satu paket, dan itu ada di desa. Maka saya titip betul sekali lagi, semua yang ada itu kawan-kawan perangkat desa PPDI, hati yakin akan bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau kemudian Bapak Ibu sudah punya program dari PPDI, dari sini ada Pak Desinya juga, coba kolaborasi organisasi. Kalau ada kesulitan, minta di Permasdes untuk mendampingi. Hampir teman-teman KDS Indonesia sering main ke rumah saya di Semarang, se-Indonesia. Ngobrol dengan kita, terus kemudian kita berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan bagaimana caranya. Bapak Ibu, tidak cukup APBD, tidak cukup APBD atau APBN. Kita kembangkan di Jawa Tengah umpama zakat. Kita kembangkan bagaimana partisipasi sosial dari masyarakat, dari perusahaan melalui CSR. Ada juga barangkali umpama karena sekarang di Wonosobo, berapa orang sukses di Wonosobo yang sekarang ada di luar Wonosobo, dan mereka kemudian ingin membantu daerahnya. Itu banyak sekali. Dan saya bahagia karena dengan undang-undang desa hari ini kreativitas di tingkat desa top, digitalisasi masuk, terus kemudian layanan jauh lebih mudah, murah dan cepat. Maka kawan-kawan perangkat ini betul-betul akan bisa mendorong kemajuan di desa. Kalau Pak Jokowi bilang membangun Indonesia dari pinggiran, ini sebenarnya kawan-kawan yang sangat berperan. Kawan-kawan aja kemudian akan melakukan itu. Maka wah, ini temanya meningkatkan profesionalisme,
harkat dan martabat serta kesejahteraan anggota dalam menyatukan langkah dan perjuangan untuk satu tujuan. Ya. Tapi kalau nanti ada anggota ditambahi ya, kesejahteraan masyarakat. Setuju? Karena Bapak Ibu sama dengan kami, kamilah, kitalah semua yang melayani masyarakat. Bapak Ibu, terima kasih. Selamat atas pelantikan kepengurusan baru. Segera dibuat program. Kalau nanti pimpinannya butuh konsultasi, boleh datang ke saya. Nanti saya siapkan, kita biar bekerja sama, jalan bersama, dan deret titip. Karena perangkatnya ada di sini, ada di sana, semua perangkatnya, gitu. Kadesnya ada di sini. Tolong titip betul yang di Jawa Tengah. Kades dan perangkat harus kompak, harus bersatu. Ya. Jangan indi-indian, jangan meri-merinan, ya. Yang kompak membangun satu tim, ya, agar kemudian pelayanan di desa yang betul. Sudah banyak contoh yang baik, tirulah yang baik. Karena setiap saya keliling ke desa-desa, desa wisatanya baik, kreativitasnya baik, layanannya masyarakat dengan sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, hari ini kami para pengurus dan anggota PPDI dan seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo bersimpuh tengadahkan tangan, persembahkan puja dan puji. Kami bersyukur harlah dan pelantikan pengurus PPDI masa bakti 2023-2028 tingkat Provinsi Jawa Tengah di daerah kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tak tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar pengurus PPDI masa bakti 2023-2028 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang baru saja dilantik dapat mengemban amanah dengan baik, dapat bersinergi dengan membangun solidaritas demi terciptanya integritas perangkat desa Indonesia. Anugeri kami kepentingan hati dan kecerdian pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya, teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga keragaman suku, bangsa, ras dan agama, kerukunan kita tetap terjaga. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membangun negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah berkorban jiwa, raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmatmu, kami terus meminta keluasan ampunanmu. Kiranya engkau juga mengabulkan doa hamba-hambamu, amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Pancasila.